pendidikan, semangatnya itu tinggi. Saya tahu saudara-saudara semua ini kerja. Saya dulu berapa kali lihat kerja nyelam macam-macam ya. Saya bilang ini nggak sesuai sama gajinya. Saya bilang ini kerja begitu berat. Nah saya bilang makanya kita harus urus nanti perumahan, anaknya sekolah, kita harus urusin KJP, transport sudah tidak bayar. Kita lagi siapkan lagi pasar grosir, pasar jaya. Saya ingin semua yang kerja ini bisa beli kebutuhan pokok, sembako dengan harga pabrik, harga distributor. Supaya biaya hidupnya jadi murah. Nah kita juga sekarang, saya juga harap ada keluarga yang sakit segala macam, kita pasti udah urus di BPJS. Nah saya lihat juga sebagian juga masih ada yang mau kuliah juga nih sebetulnya. Ya kalau ada kesulitan apapun juga tengah jalan ya sampaikan pada kami juga. Karena sebetulnya sekarang yang kerja kan memang saudara semua. Saya kan cuma mikir bentuk PPSU, kasih pengarahan, lalu saudara yang kerja. Nah saya juga monitor terus tuh WA group yang saudara kirim foto dari air, saya lihat itu secara acaknya. Nah memang terakhir memang kita cuti ya, saya nggak berani banyak komentar, nanti dibilang salah. Nah tapi paling tidak sekali kami atas nama Pemprov DKI, saya pribadi mau sampaikan banyak terima kasih. Sampaikan salam ke teman-teman PPSU yang 19.000 sekian. Ada juga tata air yang pasukan biru yang 3.800-an juga, 3.000-an ya. Kalau yang UPK air 3.890-an saya kira jumlahnya. Kita ini semua kayak keluarga. Jadi saudara juga saling memperhatikan, saling peduli. Nggak boleh berantem ini sama-sama kita nih. Kalau saya lihat selama ini fotonya, videonya, betul-betul nggak ada membedakan kamu tugasnya apa. Masing-masing semua kerja. Kadang lihat Jakarta tergenangnya cepat surut. Itu karena jasa saudara semua. Kayak kemarin Kampung Pulau kemarin masih tergenang. Mana mungkin tergenang, pompanya semua udah permanen. Ternyata pompanya itu ada sampah. Tadi pagi dapat laporan Gatot Subroto juga tergenang. Walaupun sebentar turun, itu juga karena mungkin ada sumbatan. Jadi saudara memang harus menyisir semua. Nggak boleh ada genangan. Kalau Jakarta ada genangan itu langsung macet. Jadi memang tugas saudara memang berat. Saya katakan, tapi saya harap ini ada satu kebanggaan. Ada satu kebanggaan kita bekerja buat kota Jakarta kita sendiri. Nah sama saya juga, teman saya juga bilang, ngapain sih lu capek-capek mau kerja gitu. Saya bilang ada kebanggaan. Ada kebanggaan walaupun bangun pagi pulang malam. Ada kebanggaan kita lagi membuat kota Jakarta ini sejajar dengan kota dunia. Tapi tentu dengan sangat manusiawi, kita mesti urusin orang demi orang. Kita udah bikin RPTRA, kita bangun banyak rusun. Saudara juga naik bus sudah gak bayar sebetulnya. Dari Tangerang juga semua kita lakukan. Nah ini saya ingin dari urusan kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sampai sembako kita lakukan. Lalu kalau saudara berpikir mau bisnis nanti, ada tanah-tanah Pemda mau nanam cabai, mau nanam usaha, mau piara lele, lalu mau berhenti dari PPSU atau badan air, atau OPK air gitu ya, dari pasukan biru, boleh juga kita tawarkan bisnis 80-20. Kalau untung saudara dapat 80, Pemda 20. Nanti 20 kita buat koperasi. Nggak selamanya dong mesti jadi kerja kasar begitu kan. Tapi kalau di luar negeri yang kerja kasar ini yang paling dihargai sebetulnya. Nah ini makanya saudara kerja kok saya lihat video yang tiap hari dikirim itu, wah saya lihat luar biasa. Makanya saya benar-benar mau terima kasih. Ini juga saya bilang Pak Teguh, kita lagi siapin tiket-tiket juga buat nonton, nanti dibagikan. Ya nonton di 21 lah, betul nggak? Bioskop itu kan. Nah ini tiket-tiket itu dan yang keras ada hiburan. Nah saya lagi mikir nontonnya apa masih sama keluarga juga mungkin kali Pak ya. Nah ini mesti pikir, atau kalau yang jomblo dapat pacar lah ya, dapat tiket gitu. Nah kita juga lagi membuat anggaran baru, sistemnya termasuk nonton pertunjukan-pertunjukan di tim maupun di GKJ, di Tugasnya Jakarta. Nah saya sudah minta Dinas Pariwisata menganggarkan seperti itu.
Jadi kalau orang bikin pertunjukan, kita borong tiketnya supaya dia bisa tiap minggu ada pertunjukan. Nah tiket-tiket itulah yang kita pengen saudara-saudara ini bisa nikmati nonton. Nah tadi kita mau bikin nonton bioskop di sini, kayaknya kurang seru. Saya juga udah minta Pasar Jaya membangun bioskop-bioskop di pasar, di terminal-terminal, supaya bioskopnya banyak. Nah sehingga ini bisa mendorong, ya ada hiburannya. Kalau nonton 21 kalau saya sempat saya temanin nonton, ada beberapa. Nah saya lagi minta bikin sistem. Jadi yang bisa ikut nonton gimana? Apa diundi? Saya tanya sama Pak Teguh pada itu. Kalau saya ngajak nonton, nanti baginya gimana? Yang mau ikut nonton siapa? Kalau kita suruh daftar, ada yang daftar nggak? Pak Teguh bilang, oh pasti orang mau nonton dong sama Bapak. Kita kasih makan ke siapa? Nah kalau semua mau nonton kita mesti ngatur jadwalnya. Kita akan buat rutin seperti ini, nanti gantian. Kita sebulan, 2 bulan sekali supaya kita tetap semangat. Kita masih ada pasukan hijau, aman. Kita punya pasukan kuning yang PU yang nambal-nambal jalan juga. Kita juga punya pasukan ungu yang ngurusin orang-orang yang terlantar. Nah saya juga ingin, saudara kan kerja di PPSU atau di Badan Air. Tiap hari kan ketemu masyarakat. Saya ingin Jakarta itu kayak keluarga besar, saling mempedulikan, memperhatikan satu sama lain. Jadi kalau saudara ketemu ada orang tua yang susah, saya tahu ada beberapa PPSU, bantu juga loh. Walaupun gaji pas-pasan dibantuin tuh, karena ada nenek kakek yang tinggal sendiri, nggak punya pekerjaan. Nah saudara kadang-kadang dapat uang, dapat apa dari PPSU, bantuin. Mana kuat bantuinnya, orang gaji UMP mau bantuin orang, ya tapi karena memang hatinya ada. Nah yang model seperti itu daftarkan kepada kami, biar kami yang membantu langsung. Orang-orang lansia yang tinggal sendiri, tidak tinggal sama anak menantunya, pas-pasan, cuma dapat kiriman dari anak-anaknya, itu lapor sama lurah, bisa lapor sama anak kita langsung, bisa ngomong di grup macam-macam. Ada juga bisa ketemu ada anak yang pinter, sekolahnya putus sekolah, nggak ada uang. Kadang-kadang lurah itu nggak semua lurah juga baik gitu. Ada lurah juga yang nggak nyampai ke bawah. Ini saudara-saudara ini tiap hari di lapangan bisa ketemukan banyak hal. Ini boleh dilaporkan untuk kita selesaikan. Tentu lurah, camat, wali kota harus peduli. Misalnya ada orang tua yang butuh kursi roda, dia kalau nggak jemur, nggak keluar kan lama-lama payah. Beli kursi roda nggak sanggup, bisa 1 juta minimal. Nah kalau saya belinya banyak mungkin 800.000. Kita belinya banyak, ya, yang butuh kursi roda, tongkat kita bisa bagi. Nah siapa yang tahu Jakarta ini 10 juta lebih. Kalau datang lagi orang dari luar kota, atau ada saudara dari luar kota datang, nggak punya KTP DKI, nggak punya duit lagi, sakit lagi. Berani nggak ke rumah sakit? Nggak berani dia, tergeletak di rumah saja. Itu saudara laporkan, kita urus. Di puskesmas kita bisa urus, walaupun dia luar kota, masukkan oranye atau biru ini yang hadir di sini, itu juga jadi orang yang pemerhati, bukan hanya pemerhati lingkungan. Kadang-kadang kita bisa di jalan ketemu orang bengong gitu, saya lewat bengong pegang tas kresek, kayak stres gitu ya. Bisa aja dia itu merasa sendiri, bisa bunuh diri tuh dia kalau dia lagi sendiri. Dan ketemu orang kayak nongkrong begitu sendiri, ya saudara mesti tegur. Ada apa? Tanya kalau dia ada apa-apa ya bawa ke kantor lurah. Nah kita ingin Jakarta ini bukan cuma bersih, tapi betul-betul manusiawi. Jadi orang itu betul-betul diperhatikan sampai dia merasa saya tidak sendirian di Jakarta. Nah itu kira-kira harapan kita seperti ini. Ya tadi udah nyanyi-nyanyi segala macam. Saya minta siapin makan malam di sini ya. Ada makan malam. Dan nanti kita atur tiap berapa kali gantian-gantian untuk datang, termasuk gantian kita nonton. Tapi nggak setiap kali saya bisa nemanin. Kalau tiap kali saya nemanin ya saya nonton melulu kerjanya, ya kan? Nah saya udah bilang sama yang punya bioskop 21, kalau ada tiket-tiket gratisan sisa boleh dong bagi ke kita. Tapi kita juga beli tiket, Nah kita akan bilang sama kepala dinas untuk ngatur.
PPSU segala macam. Ya saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Ini musim hujan kan sampai ke April ini, La Nina ini. Nah kita saling jaga, pompa, termasuk saringan UPK air ya. Saringan kalau musim hujan tutupin sampah. Itu kalau memang nggak bisa bersihin, saringannya harus cepat-cepat dibuka. Soal lari ke Pulau Seribu nanti urusan orang Pulau Seribu lah. Minimal buang laut daripada dia banjir gimana? Nah ini juga mesti jaga. Rumah pompa itu juga mesti dilihat sampahnya sampai seperti apa. Ini yang mesti diurus. Ya nanti untuk Bu Erni juga anak sekolah segala macam nanti kita akan urus, kita akan tanggung. Ya sampai anak yang di kandungan melahirkan, nah, saya akan minta orang saya untuk urus. Kita semua tidak ingin mengalami musibah, tapi memang Tuhan sudah izinkan, ya kita mesti ikhlas dan terima juga. Ya, tapi saya yakin anak dalam kandungan, anaknya pasti Tuhan akan pakai, akan berkati. Ketika Tuhan izinkan seseorang menjadi yatim atau yatim piatu atau yatim, pasti Tuhan sudah memelihara, sudah menyediakan, pasti sudah akan melengkapi, akan dipakai. Kita harus percaya, nggak mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi kalau melebihi kekuatan kita. Ya sekali lagi terima kasih semangatnya, kerjasamanya. Semoga Jakarta ini nggak malu-maluin lagi. Terima kasih. Jakarta mau tetap di atas panggung karena ada sesi foto. Untuk sesi foto pertama akan bersama PPSU Wilayah Jakarta Pusat.